insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lagi-lagi lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Kedatangan kita di masjid ini sangat menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Gembiranya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika datang kita ke masjid melebihi gembiranya seorang ibu yang kehilangan anaknya lalu dia kembali. Salawat serta salam tak lupa dan kita kirimkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang memberikan kita petunjuk sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis dikatakan satu kali kita bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita 10 kali. Di dalam hadis barang siapa yang bersalawat satu kali kepada Nabi, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan sedangkan salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu satu saja salawatnya Allah dibandingkan dengan semua kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini dikumpulkan. Seandainya kebaikan seluruh yang ada di dunia dikumpulkan di dalam satu timbangan, kemudian di sisi timbangan yang lain diletakkan daripada salawatnya Allah yang satu kali, maka salawatnya Allah jauh lebih berat dibanding dengan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini. Itu baru satu kali bersalawat kepada kita, apalagi 10 kali. Ini luar biasa ketika kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, berpikir, kenapa itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah, itu kehidupannya rata-rata awet muda, dalam artian mereka rata-rata hidupnya kaya raya, banyak harta. Mereka hidupnya kebanyakan mereka memiliki rumah yang cukup mewah, bahkan biayanya bisa miliaran, bisa triliunan. Dan mereka mempunyai kendaraan yang mewah yang harganya juga miliaran. Dan mereka bebas memilih makan apa saja yang dia inginkan. Inilah orang-orang kafir. Bahkan ketika dia berlibur, tidak hanya mereka bisa berlibur di dalam negeri, tapi mereka bisa dengan mudah berlibur keliling dunia, berlibur ke luar negeri, bahkan bisa berlibur ke liburan yang sangat mewah, yaitu di atas kapal pesiar. Bahkan orang-orang kafir ini mereka mampu membeli kapal pesiar tersebut. Mereka dengan mudah apa yang mereka inginkan dapat mereka beli dengan kekayaan-kekayaan yang dia miliki. Tidak hanya orang yang tidak hanya orang kafir seperti itu, orang Islam pun juga demikian. Yang orang Islam yang hanya mengaku sebagai Islam tapi tidak sholat. Kita banyak melihat kenapa mereka ini Islam tidak sholat, tapi ketika dia berusaha, ada bisnisnya, ada usahanya lancar. Tapi kenapa yang sholat tidak? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala ini di dunia ini mereka dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya kebebasan mereka di dunia. Tapi setelah kontrak mereka dengan Allah habis, maka mereka akan dipenjara di dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah. Sebagaimana seorang hakim, ketika si hakim ini memberikan hukuman terdakwa kepada yang terhukum, yang terdakwa dengan dakwaan seumur hidup, maka si hakim mengatakan,
silakan kamu kembali ke keluargamu untuk bersenang-senang yang terakhir kalinya. Setelah itu kamu akan dipenjara selama-lamanya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan orang-orang kafir di dunia ini. Mereka memberikan kebebasan. Itu hanya bentuk rencana Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menilai, memandang bahwa dunia ini tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifatnya Allah Subhanahu wa taala Rahim, siapa saja diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh dunia ini. Karena dunia ini dalam pandangan Allah tidak ada artinya, sehingga orang-orang kafir pun bisa bersenang-senang, tapi sebentar lagi ketika kematian menjemput, dia akan dipenjara selama-lamanya. Auzubillah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim, numatti'uhum qalila summa nadarrahum ila azabin ghalidh. Yang artinya, kata Allah, kami berikan kepada mereka kesenangan. Kata Allah, kami berikan mereka kesenangan orang-orang kafir yang tidak taat kepada Aku. Kesenangan yang tidak berarti. Jadi dunia ini dalam pandangan Allah tidak berarti. Kata Allah, kami berikan kesenangan kepada mereka, kesenangan yang tidak berarti. Kemudian kami halau, kami kirim mereka ke dalam siksa yang sangat keras. Al-Luqman ayat 24. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah rencana Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ad-dunya sijnul mu'minina wa jannatul kafirin, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini adalah surganya bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang yang beriman. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah berikan kepadanya. Ketika mereka diberikan nikmat yang banyak, maka orang beriman ini bersyukur. Begitupun juga ketika diberikan nikmat yang sedikit, orang beriman pun mereka bersyukur. Karena mereka paham bahwa dengan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan daripada nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, kata Allah, jika kamu bersyukur maka Aku akan tambahkan. Dan orang-orang yang beriman ini paham bahwa ketika kita bersyukur, maka ini adalah salah satu pintu untuk dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pintu, salah satu pintu untuk dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mereka bersyukur, tapi ketika orang-orang beriman ini ditimpa musibah, apakah itu musibah kemiskinan ataukah musibah sakit, maka orang-orang beriman pun mereka bersabar atas ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka paham bahwa ketika dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya. Ketika dia bersabar atas ujian, atas kemiskinan yang diberikan oleh Allah, dia bersabar atas sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin bahwa semua apa yang dia alami ini, maka dia akan mengangkat derajatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan daripada dosa-dosanya sebagaimana daun-daunan yang berguguran ketika musim kemarau. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman ini paham bahwa ketika kita bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu sabar ini untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah As-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabaruna ajrahum bighairi hisab." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan kepada mereka pahala tanpa batas. Jadi pahala ketika kita bersabar atas ujian, atas kemiskinan, atas sakit, dan ujian-ujian yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu pahalanya tidak terbatas. Malaikat tidak mampu mencatat, dan Allah Subhanahu wa taala selalu dekat dengan orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabar bersama dengan orang-orang yang sabar. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang terbesar, musibah yang paling dahsyat
ketika sifat sabar itu hilang pada diri kita, sifat sabar itu keluar dari dalam kita, ini adalah musibah, penderitaan yang sangat besar. Kenapa? Karena ketika seseorang ditimpa kemiskinan, kemudian dia tidak bersabar, maka dengan kemiskinan yang dideritanya itu akan membuatnya dia semakin menderita, semakin dia tersiksa. Begitupun juga ketika dia sakit. Ketika dia sakit dan tidak bersabar, walaupun itu sakitnya hanya sakit ringan, misalnya sakit kepala, tapi kalau dia tidak bersabar dengan sakitnya itu, dia mengeluh, maka dengan sakit itu dia akan semakin menderita, akan semakin tersiksa. Tapi ketika dia bersabar, maka sesungguhnya di balik kesabaran itu ada yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kenikmatan. Ada kenikmatan tersendiri di dalam sabar itu. Sehingga jangan heran ketika kita melihat orang-orang yang hidupnya miskin, tapi ketika kita melihat orangnya maka mereka biasa-biasa saja. Mereka masih bisa tersenyum, mereka masih bisa bercanda, mereka masih bisa bergembira, padahal dia miskin. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat sabar, dan di balik kesabaran itu ada kenikmatan yang dia rasakan. Begitupun juga ketika dia sakit, dia tidak kelihatannya tidak seperti orang sakit, dia selalu tersenyum, selalu bahagia, selalu gembira. Kenapa? Karena di dalam kesabarannya itu dia menemukan kenikmatan-kenikmatan yang memang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan di balik kesabaran itu. Jadi kalau kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kenikmatan di dalam kesabaran itu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala disembunyikan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang bersabar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya almarhum Kiai Haji Ustaz Arifin Ilham pernah mengatakan bahwa jikalau seseorang itu sudah memiliki dua sifat, yaitu sifat syukur dan sifat sabar, maka dia sudah merasakan surga sebelum surga. Jadi ketika kita mempunyai sifat sabar, kita mempunyai sifat syukur yang hakiki, maka itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kenikmatan di dunia ini, surga sebelum surga. Inilah dampak kita semua, sehingga kita bisa bahagia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.